Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi baru, yaitu tentang geometri dan pengukuran. Subbabnya adalah transformasi. Nah, materi transformasi ini adalah materi kelas 9 semester 1 yang terakhir. Pada materi transformasi ini ada 4 poin penting yang akan kita pelajari, dan insya Allah materi ini sangat mudah untuk dipahami dan tidak terlalu banyak menggunakan rumus-rumus. Jadi semoga bisa memahami dengan cepat, dan sepertinya materi ini juga bisa untuk kalian baca sendiri. Insya Allah kalau dibaca sendiri juga pasti akan paham kok. Nah, ini materi yang pertama. Kita akan masuk ke transformasi geometri refleksi, kemudian transformasi geometri translasi, dan kemudian di poin C sama D kita ada transformasi geometri rotasi dan transformasi geometri dilatasi. Pada pertemuan kali ini dan juga besok pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 ya, itu kita akan bahas tentang transformasi geometri refleksi dan juga transformasi geometri translasi. Nah, sebelum kita memulai pembahasan pada hari ini, anak-anak harus tahu dulu kompetensi dasar yang harus anak-anak capai, yaitu yang pertama di poin 3.5, yaitu bisa menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, yang itu dihubungkan dengan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu adalah masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang poin 4.5-nya adalah anak-anak harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, kita akan masuk ke translasi atau pergeseran. Ini adalah materi poin yang pertama. Prinsip dasar dari translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Jadi, translasi itu adalah sebuah pergeseran dari semua titik pada bidangnya bidang datar, dengan syaratnya adalah jarak dan arahnya itu sama. Nah, suatu translasi itu juga bisa diwakili oleh sebuah ruas garis berarah. Nah, kita akan ke contohnya supaya kita bisa lebih paham. Nah, ini adalah contoh translasi atau pergeseran. Ketika misalkan Mbak Ika punya bangun EFGH, maka bangun EFGH ini misalkan ini kan ada titik G. Titik G ini ketika Mbak Ika geser, maka dia itu menghasilkan bayangan G aksen. Nah, G aksen ini adalah hasil dari translasi dari titik G. Kemudian sama seperti titik E. Titik E ini ketika Mbak Ika geser atau translasikan maka menjadi E aksen. Maka E aksen ini adalah bayangan atau translasi hasil dari pergeseran titik E. Jadi itu yang disebut sebagai translasi atau pergeseran. Nah, kita akan ke notasi translasi dengan pasangan bilangan. Selain bisa diwakili oleh sebuah ruas garis yang berarah, jadi translasi itu juga bisa dinyatakan dengan pasangan bilangan X, Y. X, ini bacanya X, Y. Jadi sama seperti pada bidang koordinat. Kalau bidang koordinat kan kita nulisnya biasa X, Y kan gini. Nah, X, Y ini kalau bentuknya seperti ini, kalau dibawa ke bab transformasi itu hasilnya menjadi ini X, Y. Sama dengan X-nya itu vertikal, X-nya itu mendatar atau horizontal, dan Y-nya itu komponen tegak atau vertikal. Kalau di bidang koordinat atau sumbu kartesius kan bidang koordinat kartesius itu kan dia X-nya kan sebagai sumbu X, terus Y-nya juga sebagai sumbu Y. Itu sama. Nah, ini kita lanjut ke contoh. Nah, kalau ada simbol seperti ini tuh bacanya ruas garis AB. Jadi ruas garis AB itu mewakili translasi 7,4. Ruas garis AB yang mana sih? Yang ini. Kalau kita gambar di bidang
Cartesius. Titik awalnya itu di A. Kemudian karena ditranslasikan sejauh 7,4, berarti titik A-nya awalnya di sini, kita geser sejauh 7 satuan ke kanan, kemudian berhenti di sini kan. Terus kita lanjutkan digeser 4 satuan ke atas. Tuh. Itu jadi translasi. Jadi dari uraian di atas itu kita bisa tentukan bahwa kalau suatu translasi itu harus loh ya, dimulai dari titik awal, kemudian dilakukan pergeseran mendatar. Habis mendatar kita lanjutkan ke pergeseran secara tegak atau vertikal. Gimana dengan kalau A-nya itu ke kanan berarti dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Kemudian kalau B-nya itu dia ke atas berarti dia positif, kalau B-nya itu ke bawah berarti dia negatif. Paham ya sampai sini? Nah, kita lanjutkan koordinat bayangan. Jadi koordinat bayangan itu seperti ini. Misalkan nih, Mbak Ika punya titik A, negatif 6,5, titiknya di sini. Kemudian digeser sejauh 10 satuan ke kanan, kemudian digeser lagi sejauh 8 satuan ke bawah. Jadi sejauh 10 satuan ke kanan dan 8 satuan ke bawah. Hasilnya ini. Artinya kalau kita mau mencari bayangan A aksen ini kan A aksen nih, ini kan A aksen. Berarti kita bisa langsung negatif 6 itu tambahkan dengan 10, terus 5-nya itu tambahkan dengan 8. Mohon maaf ya, ini salah. Berarti hasilnya kalau negatif 6 tambah 10-nya ini 4, kemudian 5-nya ditambah 8 itu kan hasilnya taruh sini. Itu hasilnya di sini. Jadi dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan bisa kita simpulkan. Nah, ini kesimpulannya. Kalau kita punya bayangan titik A di mana A-nya itu adalah X, Y pada translasi A, B. Jadi sebenarnya translasi itu tidak harus diwakili dengan A, B ya. Bisa dengan X, Y, tapi supaya tidak sama dengan ini kita pakai A, B. Jadi hasilnya apa? Hasil bayangannya A aksen ini tinggal kita jumlahkan X tambah A, Y tambah B. Ini X tambah A, Y tambah B. Supaya lebih paham kita masuk lagi ke contoh. Nah gini, disuruh tentukan bayangan titik P negatif 5,3 pada translasi 9, negatif 6. Kita tinggal jumlahkan saja, berarti negatif 5 ditambah dengan 9 sama dengan 4, kemudian 3 ditambah dengan negatif 6 sama dengan negatif 3. Berarti hasil translasi dari titik P negatif 5,3 oleh 9, negatif 6 itu hasilnya adalah 4, negatif 3. Untuk contoh yang poin B bisa kalian pelajari sendiri, ini mudah, jadi bisa dipahami sendiri, insya Allah paham. Nah sekarang kita lanjut ke dua translasi yang berurutan. Dua translasi yang berurutan, kalau tadi kan cuma satu translasinya, cuma A, B. Sekarang kita ada dua translasinya, tambah C, D. Berarti berlaku apa sifatnya? Kalau ada dua translasi A, B tambah C, D, hasilnya tinggal jumlahkan saja. Itu dua translasi yang berurutan. Ini ada contoh. Tentukan nilai A, B pada translasi berikut. Ini merupakan contoh dua translasi yang berurutan. Dari dua translasi yang berurutan ini kita tinggal disuruh nyari nilai A sama nilai B. Maka kita berlaku sifat apa? Persamaan linear dua variabel. Tinggal cari nilai A, substitusi, ketemu nilai A-nya 8, kita substitusi ketemu nilai B-nya 3. Jadi nilai A sama B-nya adalah 8,3. Oke anak-anak, untuk materi translasi atau pergeseran sudah selesai. Hanya ada beberapa ya, dan insya Allah bisa dipahami, dan mudah-mudahan rumus-rumus yang sudah diberikan tadi paham ya, bisa dihafalkan juga.
kita akan masuk ke refleksi atau pencerminan. Jadi kalau tadi translasi itu adalah pergeseran, digeser, hanya sekedar digeser. Kalau yang sekarang refleksi kita adalah pencerminan, jadi kita cerminkan. Jadi ada beberapa sifat-sifat refleksi, ada 2 sifat. Yang pertama adalah kalau jarak titik asal P terhadap cermin garis AB, ini gambarnya ya, ini cerminnya, ini cermin AB, itu sama dengan jarak bayangan P aksen terhadap cermin. Jadi misalkan nih titik P-nya kan di sini, jarak titik P ke cermin itu akan sama dengan jarak dari bayangan titik P ke cermin. Jadi kalau kalian menghadap cermin nih, jarak kalian menghadap cermin dengan bayangan kalian yang di cermin itu jaraknya itu sama. Kemudian yang B, garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya yaitu PP aksen, itu tegak lurus terhadap cermin garis AB. Jadi kan ini kan cerminnya AB, kemudian hasil dari bayangannya itu kan PP aksen kan, ini itu dia akan tegak lurus. Jadi kalau digambarkan jadi seperti ini, dia tegak lurus, itu namanya tegak lurus, dia tegak kemudian lurus, itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua, refleksi pada bidang koordinat. Kalau refleksi pada bidang koordinat berarti kan koordinatnya koordinat apa? Koordinat kartesius. Jadi kalau pada refleksi titik P A, B terhadap sumbu X, ingat-ingat ya, terhadap sumbu X, maka titik P yang semulanya itu adalah A, B, karena dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya akan menjadi A, negatif B. Jadi yang negatif itu negatif B nya, cuma B nya aja kita tinggal ganti dengan negatif, sisanya sama. Kemudian kalau kita refleksi titik P A, B itu terhadap sumbu Y, maka yang negatif adalah A nya, berarti tinggal A nya saja dikasih negatif, sudah selesai. Itu adalah refleksi atau pencerminan pada bidang koordinat. Yang namanya bidang koordinat kan cuma ada sumbu X atau sumbu Y, itu jadi hanya ada 2 rumus, ingat-ingatnya juga cuma itu aja. Kalau sumbu X berarti O, B nya dikasih negatif, kalau sumbu Y, A nya yang dikasih negatif. Ini kita masuk ke contoh. Ini contohnya gampang kok. Jadi kalau tentukan bayangan titik P. Titik P-nya adalah negatif 12,25. Kemudian dia itu direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y. Ingat-ingat tadi kalau dia itu dicerminkan terhadap sumbu Y, yang negatif apanya? A-nya kan. Jadi tinggal ngasih aja. Maka titik P aksennya berarti negatif 12,25. Hasilnya adalah P aksennya 12,25. Untuk contoh yang direfleksikan terhadap sumbu X bisa dibaca sendiri, itu sudah Mbak Ika sediakan di bahan ajar, dan insya Allah kalau dibaca sendiri juga paham kok. Ini materinya sangat mudah. Nah, sekarang kita lanjut ke refleksi terhadap garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Gimana sih kalian membayangkan garis yang sejajar dengan sumbu koordinat? Jadi kalau Mbak Ika punya sumbu koordinat begini, bisa jadi garis yang sejajar itu bisa begini, bisa juga begini. Itu dia yang namanya garis yang sejajar. Kemudian gimana kalau ada garis yang sejajar terhadap sumbu X atau sumbu Y? Nah, kita bisa pakai ini. Kalau refleksi P A, B itu terhadap garis X sama dengan H, H-nya ini adalah suatu bilangan, maka P A, B ini menjadi P aksen 2 kali H kurangi A, B. Jadi kalau dia itu terhadap garis X, maka yang dikalikan dengan bilangan H itu adalah yang A-nya, berarti 2 kali H kurangi A, B. Tuh. Kemudian kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan H, yang dikurangi itu adalah B-nya, berarti A, 2H min B. Jadi cuma ada 2 itu tok.
untuk refleksi terhadap garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Ini adalah contoh. Tentukan koordinat bayangan titik P negatif 5,2 jika direfleksikan terhadap garis dengan persamaan X sama dengan negatif 1. Maaf ya, ini kurang X-nya. Nah, pada refleksi terhadap garis X sama dengan H, rumusnya kan tadi seperti ini. Ya, koordinat X-nya yang berubah, Y-nya tetap. Jadi kalau garis X-nya sama dengan negatif 1, berarti H-nya juga sama dengan negatif 1. Tinggal kita substitusikan dengan rumusnya tadi, ketemu hasilnya sama dengan 3. Berarti bayangan titik P negatif 5, negatif 2 pada refleksi tersebut adalah P aksen sama dengan 3, negatif 2. Nah, ini adalah materi poin yang terakhir tentang refleksi, yaitu di mana ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Kalau pada refleksi terhadap garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y, kita tinggal balik aja. Ketika P-nya sama dengan A, B, kalau garisnya itu Y sama dengan X atau X, Y, tinggal dibalik toh, jadi B, A. Kemudian kalau dia negatif, garis Y sama dengan negatif X atau X sama dengan negatif Y, tinggal dibalik, terus dikasih negatif pada masing-masing titiknya. Cuma itu aja untuk rumusnya, simple ya. Ini contohnya. Jadi tentukan koordinat bayangan titik S 12, negatif 7 jika direfleksikan terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan X atau Y sama dengan negatif X. Jadi P A, B nya itu kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X kan tinggal dibalik tok jadi B, A. Ya sudah, tinggal tadi S nya adalah 12,7, S aksennya menjadi negatif 7,12. Dan sama, kalau misalkan yang ini S nya itu 12,7 terus direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, kita tinggal dibalik, kemudian masing-masingnya dikasih min. Hasilnya adalah ini tuh. Nah, anak-anak sudah selesai materi tentang transformasi geometri translasi dan juga transformasi geometri refleksi. Jadi untuk materi transformasi ini adalah materi yang paling gampang, materi yang tidak terlalu banyak menggunakan rumus-rumus. Hanya kalian harus memahami dan juga hanya sedikit menghafalkan rumus. Tapi sebenarnya tidak perlu dihafal juga. Kalau kalian paham, pasti bisa kok mengerjakannya itu. Nah, ini untuk referensi, seperti biasa referensi dari bukunya Mbak Ika pakai Matematika Erlangga 2018 yang 3A atau semester 1. Nah, baik anak-anak, sudah selesai pada materi pertemuan kali ini. Jadi untuk hari Selasa ini Mbak Ika hanya akan menerangkan saja tentang poin-poin materi transformasi, translasi, dan juga refleksi. Kalau nanti waktunya cukup, kita akan langsung latihan soal. Tapi kalau waktunya tidak cukup, kita lanjutkan latihan soalnya. Kita gunakan hari Rabu, tanggal 30 September 2020. Baik anak-anak, ini ada sedikit kata-kata motivasi. Jadi dalam setiap ilmu itu bersanding akhlak. Jadi jika akhlak disempurnakan, maka ilmu akan sempurna menyertainya. Jadi untuk anak-anak tidak hanya kepintaran, tidak hanya kecerdasan, tapi juga yang paling penting adalah akhlak. Jadi kalau akhlak kalian bagus, pasti ilmu yang kalian peroleh itu pasti akan ikut serta menjadi ilmu yang bagus, ilmu yang baik, ilmu yang barokah. Jadi kalimat ini dikutip dari Ustadz Adi Hidayat LCMA. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah semangat untuk mendengarkan dan juga untuk belajar tentang materi transformasi geometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.